Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlight hari ini akan dimulai dengan berita debat perdana Capres masih defensif. Debat calon presiden 2024 tadi malam diikuti oleh Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dalam pandangan dosen komunikasi politik UB, Dr. Ferdi Firmantoro, debat tadi malam masih bersifat defensif. Masing-masing capres masih menunggu apa yang disampaikan oleh calon lainnya, sehingga pertanyaan yang muncul bersifat defensif. Dari apa yang disampaikan di debat perdana capres kemarin, sebenarnya masing-masing capres ini saling menunggu sebenarnya ya untuk mengambil posisi-posisi sentral, karena baru sebenarnya di pertengahan atau bahkan menuju akhir para kandidat ya itu sudah mulai berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyentil gitu ya. Saya kira dalam konteks debat capres perdana ini masing-masing capres masih membuat strategi istilahnya wait and see ya, sambil kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyentil. Hal ini menurut Ferdi wajar karena dalam debat pertama ini setiap calon ingin menunjukkan gayanya masing-masing dalam menyampaikan pendapat, cara pandang, dan gagasan besar mereka untuk penegakan hukum HAM di Indonesia. Gaya debat setiap calon presiden memiliki perbedaan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang dan strategi debat yang ditampilkan dalam debat calon presiden tahap pertama tadi malam. Gaya komunikasi tersebut mendapat ulasan dari dosen komunikasi politik UB, Dr. Ferdi Firmantoro. Berikut ulasannya. Dari sisi komunikasi politik, tentu masing-masing capres masih mempertahankan cara mereka membangun argumen. Misalnya saja Pak Anies Baswedan komunikasinya cukup terstruktur ya, jadi karena beliau ala akademisi, bagaimana membawa konsep yang cukup jelas, menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik cukup runtut itu ya, jadi itu bacaannya. Kemudian Pak Prabowo seperti beliau agak merubah ya cara komunikasinya, tidak seperti yang dua pilpres atau bahkan tiga beliau pencalonan sebelumnya. Pak Prabowo dalam konteks saat ini memulai ya meredam aspek-aspek yang sifatnya emosional, meskipun agak sedikit muncul di beberapa segmen, tetapi beliau meredam misalkan dengan berjoget, dan kemudian beberapa juga memonyongkan bibirnya kan gitu ya, jadi kepada pasangan yang lain, utamanya ke paslon nomor 1 ketika ditanya oleh Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Prabowo membangun narasi yang sifatnya lebih ke entertain politik, karena mungkin beliau mengubah ya cara komunikasi ke publiknya untuk bisa lebih dinikmati oleh masyarakat dengan cara yang lebih fun. Mungkin itu sebagian dari strategi. Sementara Pak Ganjar Pranowo, kalau kita lihat beliau cukup tenang membawakan pandangan-pandangannya gitu ya, dan beliau memang menonjolkan aspek, karena mungkin ingin membandingkan dengan yang nomor 1 dan nomor 3, Ganjar lebih ingin menonjolkan aspek yang orang yang mengenalnya sebagai orang lapangan dalam tanda kutip ya, memahami teknis gitu ya, kemudian mengenakan baju yang bertuliskan atau kata-kata satset, itu artinya bagaimana kerja-kerja ketangkasan itu dimunculkan. Itu juga direfleksikan ketika Pak Ganjar juga memberikan cerminan posisinya ketika misalkan berkunjung ke beberapa daerah, juga melontarkan istilahnya refleksi-refleksinya. Ferdi melihat dalam debat pertama ini masing-masing calon presiden masih menggunakan gaya bertahan dan saling menunggu lontaran dari calon lainnya. Namun secara umum masing-masing capres sudah menyampaikan visi dengan jelas dalam bidang hukum dan HAM.
Partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 menjadi hal penting untuk kesuksesan pemilu. Untuk itu, KPU Jatim menggandeng berbagai pihak seperti LBH Rumah Keadilan untuk aktif meningkatkan jumlah pemilih. Hari ini memang kita melihat secara langsung terkait demokrasi 2024. Tentu memang ini menjadi PR bersama sehingga dalam mensukseskan acara pemilihan umum kita menunjuk secara langsung KPU Provinsi Jawa Timur. Artinya skala dari kami ini yang memang ini antisipasi sekali ataupun memberikan peran khusus kepada masyarakat Kota Malang tentu harus berpartisipasi secara langsung, karena ketika kita lihat bahwa pemilih pemula ini menjadi isu-isu yang memang perlu kita perhatikan, sehingga lembaga bantuan hukum mempunyai inisiatif untuk memberikan sosialisasi. Artinya secara langsung sosialisasi ini dihadiri dari beberapa perangkat-perangkat daerah, ada kepala lurah, kepala desa, ada juga lembaga masyarakat, tentu dari LSM masyarakat, sehingga harapan besar bisa tersampaikan bahwa pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi ini bekerjasama dengan LBH Rumah Keadilan memberikan respon dan saling mendukung untuk berkaitan dengan suksesnya pemilu di tahun 2024. Sehingga harapan dari kami juga turut memberikan masukan melalui lembaga-lembaga pemantau. Sementara ini ketika terjadi temuan ataupun hal-hal yang memang di luar dari pelaksanaan KPU, tentu kami juga akan nanti laporkan seperti itu. LBH Rumah Keadilan sebagai elemen masyarakat sipil ikut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilih di Jatim dapat meningkat. Anggota TNI dari Korem 083 Baladika Jaya mengikuti kegiatan donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI. Kebutuhan darah ini harus senantiasa tersedia sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini menurut Komandan Korem 083 Kolonel Jamaluddin merupakan rangkaian dalam menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat dan Hari Ulang Tahun ke-75 Kodam 5 Brawijaya. Melalui donor darah, para prajurit TNI senantiasa berbagi untuk saling membantu kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk kepedulian ini merupakan bagian dari tugas prajurit untuk siap membantu persoalan yang ada di masyarakat sekitar. Donor darah juga dapat membuat fisik prajurit lebih sehat sehingga fisik mereka terjaga dan siap untuk bertugas setiap saat. Letkol Arif Nurbianto mendapat penghargaan dari Aster Kasat Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin karena meraih juara 2 Lomba Karya Jurnalistik dalam rangka program TMMD. Program TNI Membangun Desa ini membutuhkan sosialisasi dalam bentuk berita agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pimpinan TNI Angkatan Darat menggelar Lomba Jurnalistik TMMD. Kodim 0818 mengirimkan 2 artikel berita kegiatan TMMD dari kegiatan di Desa Sumber Petung yang dinilai oleh Dewan Juri sebagai karya jurnalistik yang menarik. Oleh karena itu, Dewan Juri memutuskan artikel tersebut sebagai juara 2. Keberhasilan ini disambut oleh Danrem 083 Baladika Jaya sebagai prestasi bagus bagi anggota TNI di Malang Raya. Stan Universitas Brawijaya dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Para siswa nampak berkerumun di stan untuk mencari tahu berbagai jurusan, jalur seleksi, program beasiswa yang ada untuk masuk ke kampus favorit nasional ini. Zulfa adalah salah satu siswa dari Kabupaten Malang yang datang ke stan UB untuk mencari informasi tersebut. Gadis berhijab ini berencana untuk masuk ke jurusan manajemen UB. Saya mencari info
dan info-info lainnya terkait jurusan Prodi Manajemen. Kenapa tertarik mencari info di UB? Karena saya ingin punya bisnis dan saya ingin mengembangkan bisnis saya di jurusan manajemen. Melalui pameran ini, Universitas Brawijaya memberikan berbagai informasi seputar jalur seleksi dan program studi yang ada di Universitas Brawijaya. Saat ini UB memiliki ratusan program studi dengan akreditasi nasional dan internasional. Pameran pendidikan ini juga sebagai ajang bagi UB untuk mendekatkan diri dengan siswa yang ada di Kabupaten Malang. Pameran pendidikan atau EduFair bagi siswa SMA dan SMK di Kabupaten Malang digelar di Gor Ken Arok. Terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi membuka stand informasi mengenai tata cara masuk perguruan tinggi masing-masing. Mereka merupakan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan kota lainnya. Kegiatan ini menarik perhatian siswa. Anissa, salah satu siswa SMA dari Singosari, mengaku tertarik datang untuk mencari informasi perguruan tinggi favoritnya. Saya dari SMA 1 Singosari. Oh, kenapa tertarik lihat pameran ini? Karena kan banyak universitas-universitas yang saya inginkan, jadi saya cari informasi-informasi. Rencana mau kuliah di mana? Sepertinya Oh, kalau lihat pameran seperti ini, apa perasaanmu? senang sih karena di sini ketemu banyak teman, selain itu juga informasi yang saya inginkan dapat. Melalui EduFair ini, para siswa dapat mencari informasi, berkonsultasi, dan mengetahui jadwal penerimaan calon mahasiswa baru dari setiap kampus yang ada. Setiap stand menyediakan informasi, brosur hingga mengenalkan media sosial kampus sebagai media informasi bagi para siswa. Fashion show, tarian, kerajinan, batik, dan makanan memeriahkan Cultural Holiday Event di Baltimore, Maryland. Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya. Jadi semua orang membantu chip in, sumbangan dekorasi segala macam, sumbangan karpet, sumbangan makanan. Acara ini digelar oleh Serikandi Baltimore, organisasi nirlaba yang didirikan beberapa perempuan Indonesia di Baltimore dan sekitarnya dengan misi memberdayakan perempuan lewat keterampilan usaha. Acara Indonesia seperti ini baru pertama kali diadakan di kota paling besar di negara bagian Maryland ini. Saya kira kota-kota utama ya di daerah DMV ya, DC, Maryland, Virginia itu, Baltimore salah satu yang penting juga ya, bersama dengan DC tentunya. Penting juga kita ada diversifikasi kegiatan di sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk di Baltimore ini. Christina Poi, mewakili kantor gubernur negara bagian Maryland, mendukung sepenuhnya acara ini. I found out about this event, I sent out the information to all of the commissioners as well as my community outreach list. It's important to be for this the cultures and everything to be shared, and then educating everybody, and then enjoying it. Pengunjung tak hanya menjadi penonton saja, tapi juga ikut diajak memainkan alat musik angklung oleh kelompok angklung Avose. Pengunjung yang datang tidak hanya diaspora Indonesia, tapi juga warga Amerika yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia. I have two friends who are part of that group, and so I came to support them as they performed. But I initially kind of got interested in Indonesian culture because a few years ago I met the woman who would later be my wife. She's Indonesian, and that's kind of what started my interest in the country and its culture. Penarinya pun juga tidak semuanya diaspora Indonesia, seperti Mia Venesia yang membawakan tari Batak. Gue merasa senang untuk menari di sini dengan orang-orang
bagusnya untuk belajar dari orang yang baik hati, orang patient. Gue penari profesional tapi di style berbeda. Jadi untuk menari dari tradisi Indonesia susah banget untuk belajar. Acara gelar seni budaya Indonesia di Amerika merasa kurang lengkap tanpa musik dangdut yang tampil di penghujung acara. Dari Baltimore, Maryland, Supriyono, VOA.